Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mamah Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah teman-teman, bisa share lagi kegiatan hari ini, dimulai dari jemur-jemur pakaian. Dan itu pakaiannya banyak banget, dikarenakan saya itu bukan hanya cuci pakaian ya teman-teman, tapi cuci spray juga. Karena kemarin tuh spray kamar si Ade dan si kakak diganti tapi belum dicuci, dan hari ini saya mau cuci dan udah dicuci ya, mau dijemur dulu maksud saya, biar semuanya itu kelar ya teman-teman. Oke, sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya kabar teman-teman semua hari ini. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semua pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan terima kasih juga nih kepada teman-teman semua yang selalu mendukung saya dengan cara like, subscribe, dan juga komen-komen positif. Semoga kebaikan kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin. Nah, seperti biasa ya teman-teman, ibu-ibu itu selalu gercep dalam hal beres-beres seperti cuci pakaian, cuci piring, pokoknya beres-beres rumah, masak-masak itu tuh suatu keharusan yang harus dikerjakan setiap harinya tanpa ada kata rasa bosan atau apa gitu ya. Itu tuh harus dihindarkan karena bukan apa-apa, demi semangat diri sendiri aja ya teman-teman. Karena kalau kita itu berpikir jenuh, bosan, itu tuh selalu ada, tapi di sini tuh ingat lagi dengan kewajiban kita ya teman-teman. Sekarang tuh kita bukan hanya seorang wanita yang mengurus diri sendiri, tapi ada beberapa yang harus diurus seperti anak-anak, rumah, dan juga pak suami ya teman-teman. Nah, ego kita itu harus disingkirkan agar di rumah itu menjadi lebih enak aja, happy-happy aja gitu ya pas kita itu mengerjakan di rumah. Walaupun setiap harinya itu nggak dibayar dengan healing kemana-mana, tapi nggak apa-apa lah, yang penting alhamdulillah kita itu sudah sehat ya, walaupun hidup sederhana, tapi kita itu di dalam rumah tangga berkah, damai, pokoknya sejahtera. Itu tuh suatu yang harus wajib disyukuri ya teman-teman. Apalagi ngelihat anak-anak sehat, bahagia, ceria, semuanya berkecukupan, itu tuh udah alhamdulillah banget gitu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk jemur-jemur pakaiannya sudah selesai. Di sini saya mau lanjut masak nih, tapi di sini saya mau masak yang simpel-simpel aja biar cepat kelar ya teman-teman, karena perut saya itu sudah keroncongan banget. Dan di sini saya mau goreng ikan asin dulu, dan di sini saya tambahin micin sedikit biar tambah gurih aja. Dan itu saya goreng ikan asin japuh kecil ya teman-teman kalau di sini mah. Nah, kalau di tempat teman-teman semua ini namanya itu apa ya? Silahkan tulis-tulis di kolom komentar. Untuk menggoreng ikan asin sudah selesai. Ini semuanya saya salin di wadah ya teman-teman. Dan untuk minyaknya saya pakai lagi dan saya tambahkan sedikit. Saya mau bikin sambal goreng seperti biasa ya teman-teman. Dan ini tuh saya goreng cabai rawit, tomat, bawang merah, dan juga bawang putih. Nah, kenapa setiap bikin sambal seperti ini saya tuh suka pakai bawang merah, bawang putih? Karena menurut saya ini tuh sambalnya jadi tambah gurih gitu ya teman-teman, tambah enak. Nah, kali ini nggak diulek di wajannya teman-teman, saya mau ulek di cobek aja sekalian karena mumpung lagi mood aja. Dan untuk bumbunya di sini saya kasih garam, micin, dan juga gula pasir. Pokoknya jangan salfok ya teman-teman sama cobek kayu ini, karena itu bener-bener semuanya barang-barang saya tuh legend banget. Jadi pas pertama nge-YouTube saya tuh nggak ada persiapan sama sekali. Jadi saya nge-YouTube itu pakai barang-barang yang seadanya, bener-bener seadanya yang ada di rumah ya teman-teman. Nah, untuk perintilan-perintilan itu tuh nyicil-nyicil sedikit-sedikit, jadi tambah banyak yang biru-birunya gitu ya teman-teman, karena temanya juga dapur biru ya teman-teman. Pokoknya bagi teman-teman semua yang mau mulai ngonten, jangan banyak pikiran ya. Pakai barang yang seadanya aja, apa yang ada aja. Pokoknya untuk saat ini mah ikhtiar dulu aja, Allah yang menentukan ya teman-teman. Tapi seperti pepatah bilang, gak ada usaha yang mengkhianati hasil ya teman-teman. Jadi apapun yang kita kerjakan itu tuh insya Allah ada hasilnya, asalkan kita itu berikhtiar, kerja keras, dan juga selalu berdoa, dan yang pastinya itu konsisten ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya. Tadi itu saya sudah tumis bawang merah, bawang putih, dan juga tomat, dan ini saya masukkan tempe. Dan untuk tempenya tidak digoreng dulu ya teman-teman, gak apa-apa, karena di sini saya masak
pakai air sedikit biar bumbunya itu lebih meresap. Dan untuk bumbunya tadi itu saya pakai kaldu ayam, gula pasir dan juga kecap ya teman-teman. Karena di sini saya mau bikin tempe kecap. Dan untuk tempe kecap ini itu tuh untuk si kakak dan juga si adek ya teman-teman. Karena kalau ikan asin jarang banget mereka itu mau. Kalau ikan asin sambal lalapan itu cuma untuk saya, dan ini tempe kecap untuk si adek dan juga si kakak ya teman-teman. Oke, untuk tempe kecapnya sudah mateng dan ini saya langsung aja salin di wadah ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, menu sederhana saya hari ini ada sambal goreng, ada tempe kecap, ada lalapan pete juga, dan ada lalapan ikan asin. Masya Allah, tabarakallah, tetap harus bersyukur ya teman-teman agar nikmat kita itu lebih ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun masakannya sederhana seperti ini, insya Allah itu bikin lahap makan bagi saya mah ya teman-teman. Saya mah itu nggak neko-neko, alhamdulillah si kakak dan juga si ade juga nggak neko-neko makannya ya teman-teman. Apapun yang saya masak insya Allah dimakan. Nah, cuaca hujan di luar ya teman-teman, jemuran sudah diangkat juga, dan untuk sore harinya itu saya nggak punya kegiatan, dan untuk malam harinya saya temenin si ade aja ya teman-teman. Di sini tuh si ade lagi menggambar dan dia itu mencontoh gambar yang ada di box kecil pensil warna ya teman-teman. Dia tuh niru gitu gambarnya, dia tuh sedikit-sedikit niru, dan hampir 2 hari ya dia itu menggambar ya diselang-seling aja dari bermain gitu ya teman-teman. Nah, singkat ceritanya ini tuh gambarnya sudah selesai dan itu dia lagi mewarnai ya. Jadi saya temenin aja si ade untuk mewarnai gambarnya. Dan alhamdulillah untuk menggambarnya sih hampir sama ya dengan box kecil pewarnanya itu. Ya sedikit-sedikit aja, belajar-belajar aja ya teman-teman, nanti juga insya Allah bisa ya teman-teman. Asalkan mau telaten. Dan singkat ceritanya ini tuh pagi hari ya teman-teman. Untuk malam harinya saya tuh istirahat aja karena lumayan begah juga perut. Rasanya itu lemas banget gitu ya. Mungkin terlalu capek atau gimana, saya juga kurang tahu. Dan untuk malam hari saya pergunakan aja untuk istirahat. Nah, dikarenakan airnya itu agak kecil ya teman-teman. Di sini saya mau gercep aja untuk cuci piring. Karena semalam nggak cuci piring ya seperti inilah ya hasilnya. Cucian piringnya itu numpuk banget. Tapi nggak apa-apa, saya mau cuci di kamar mandi aja daripada nunggu kelamaan air mengalir di wastafel untuk besar gitu ya teman-teman. Nah, kalau di kamar mandi seperti ini kan jauh lebih besar ya airnya, jadi jauh lebih cepat gitu ya teman-teman. Nah, kalau nanti mah kalau udah mengalir dengan besar mah pasti saya juga di wastafel lagi. Ini mah saya mau buru-buru aja biar semuanya itu cepat selesai. Karena kalau nunggu airnya naik ke wastafel lebih besar lagi itu tuh lumayan lama ya teman-teman. Jadi kapan mau beresnya gitu ya pekerjaan saya. Jadi saya lebih baik cuci piring di kamar mandi aja biar semuanya itu cepat selesai. Nah, untuk wastafelnya lumayan kotor juga sih. Nanti aja saya bersihkan setelah cuci piring ya teman-teman. Nah, jangan salpok ya sama kamar mandi saya yang agak gelap karena itu catnya cat abu-abu ya teman-teman. Terus ditambah lagi ada lukut-lukutnya gitu ya. Jadinya kelihatannya gelap gitu ya teman-teman. Tapi di sini tuh saya berharap semoga rezeki saya dan keluarga saya semakin berlimpah. Nanti bisa beli keramik putih ya teman-teman. Insya Allah dindingnya itu di keramik putih gitu ya, atau keramik samaan dengan yang ada di lantainya. Dulu juga pas ngebangun kamar mandi ini tuh si pak tukangnya itu nyaranin untuk dindingnya itu dikasih keramik, tapi karena budgetnya itu yang lumayan besar ya teman-teman, dan budgetnya itu nggak cukup, alhasil saya itu tunda dulu. Sampai sekarang belum kelaksana tuh dindingnya itu dipakein keramik untuk kamar mandinya. Tapi nggak apa-apa, jangan patah semangat, yang penting kita itu ada ikhtiar dan juga doa, insya Allah Allah mengabulkan ya teman-teman, amin. Dan untuk saat ini mah dinikmati aja dulu ya teman-teman yang ada. Jangan sampai kita itu kepikiran yang belum ada budgetnya. Nanti kita itu bisa stres atau bisa-bisa kita itu kepikiran dengan hal-hal yang gak jelas ya teman-teman. Yang penting kalau ada kemauan mah kita itu ikhtiar, nabung-nabung, pokoknya seperti itulah ya. Apalagi seperti saya mah pak suaminya kan gajinya itu gak netep, gak digaji orang. Jadi kalau dagang mah kan ada hasil ada enggak ya teman-teman. Nah, itulah yang harus saya syukuri, yang harus saya handle dalam keuangan.
Kemarin juga ada teman-teman yang nyaranin untuk nabung katanya biar kebeli kompor 2 tungku ya. Nah, itu tuh saya bener-bener mau kompor 2 tungku ya teman-teman. Tapi di sini tuh karena kompor yang 1 tungku ini bener-bener masih bagus ya, masih layak pakai. Jadi saya pergunakan biayanya itu untuk keperluan di rumah dulu aja ya teman-teman, karena biaya itu kan bukan hanya perabotan dapur aja, tapi di sini tuh ada keperluan-keperluan yang lain seperti membayar sekolah, apalagi kan saya dua-duanya itu udah sekolah ya teman-teman. Jadi bener-bener nih kepala dibagi-bagi ya dalam hal-hal keuangan gitu. Kalau beres-beres itu mah udah tentu lah ya. Nah, kalau dalam pembiayaan juga itu tuh wajib dipikirkan ya teman-teman, jangan sampai barang-barang yang masih bagus, yang masih layak pakai, kita itu udah ganti lagi. Itu tuh saran dari teman-teman, saya simpan dulu, insya Allah kedepannya saya laksanakan ya teman-teman. Tapi untuk saat ini mah saya pakai yang ada aja dulu, walaupun hanya 1 tungku. Lelet dalam memasak nggak apa-apa, yang penting berfungsi ya teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya rezeki saya dan juga keluarga saya semakin berlimpah dan kedepannya saya bisa beli kompor 2 tungku ya teman-teman, amin. Jadi untuk saat ini mah biayanya itu digilir dulu ke pembiayaan yang lebih penting ya teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk cuci piringnya sudah selesai. Di sini saya lanjut untuk membersihkan kamar mandinya dulu ya teman-teman sebelum ditinggal. Karena saya mau lanjut untuk membersihkan wastafel, karena tadi itu sehabis diangkat piring-piring kotornya, ini wastafelnya lumayan kotor juga. Jadi saya mau sekalian bersihkan. Nah, kalau sudah dibersihkan seperti ini tuh alhamdulillah ya teman-teman, nantinya itu jauh lebih tenang. Nah, kelihatannya airnya itu sekarang mah udah agak besar, tadi mah bener-bener kecil banget ya. Karena cuci piring di kamar mandi juga lumayan lama gitu ya teman-teman, tapi saya percepat biar lebih singkat gitu ya. Walaupun piring kotornya udah nggak ada, tapi nggak enak banget ya teman-teman kalau ngelihat wastafelnya itu masih pada kotor. Jadi sekalian aja saya mau bersihkan sebelum melanjutkan ke kegiatan yang lainnya. Dan untuk kegiatan yang lainnya, insya Allah saya di next video aja ya teman-teman, karena kalau disatukan sama video ini pasti durasinya itu terlalu panjang. Dan insya Allah kalau sehat mah, insya Allah besok saya up video lagi ya teman-teman. Doain saya, semoga saya selalu sehat ya teman-teman, amin. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.